Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibnu dan Ibu Debi selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi semester 124 kali ini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang kesetimbangan pasar atau equilibrium. Kami dari kelompok 3 beranggotakan dua orang. Yang pertama itu ada Faizah Naila Nur Sadrina dengan NIM 13056230006. Dan yang kedua itu ada saya Muhammad Dwi Farahman dengan NIM 13056240027. Nah, pada presentasi kali ini kami membagi materi kesetimbangan pasar menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada model linear dan non-linear. Yang kedua itu ada kesetimbangan dalam model analisis pendapatan nasional. Nah, untuk model linear dan non-linear itu juga dibagi menjadi dua subbab, yaitu ada model linear dan ada model non-linear. Untuk materi kesetimbangan dalam model analisis pendapatan nasional itu dibagi menjadi empat subbab. Yang pertama itu ada kesetimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Yang kedua itu ada kesetimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Yang ketiga itu ada angka pengganda atau multiplier untuk perekonomian dua sektor. Yang keempat itu ada angka pengganda atau multiplier untuk perekonomian tiga sektor. Sebelum masuk ke materi, di sini kami akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, dalam suatu pasar terdapat dua pelaku utama, yaitu konsumen yang membentuk permintaan dan produsen yang membentuk penawaran. Interaksi antara kedua pihak ini menentukan bagaimana barang diperdagangkan di pasar. Permasalahan utama dalam analisis pasar adalah bagaimana menentukan harga dan jumlah barang yang dapat bertahan secara stabil. Selanjutnya ada perilaku pasar. Dalam kenyataannya, pasar tidak selalu berada dalam kondisi stabil. Jika harga terlalu tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, sehingga barang tidak terjual. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, maka permintaan akan meningkat sehingga barang cepat habis. Oleh karena itu, pasar akan terus menyesuaikan diri hingga mencapai suatu kondisi tertentu yang stabil. Nah, kesetimbangan pasar atau equilibrium. Kesetimbangan pasar adalah kondisi di mana semua variabel dalam model ekonomi sudah seimbang atau setimbang dan tidak ada dorongan untuk berubah. Artinya, keadaan stabil ini dan tidak ada kekuatan dalam sistem yang membuatnya bergeser sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu model linear. Kesetimbangan pasar parsial model linear. Parsial atau partial market equilibrium adalah model kesetimbangan pasar yang hanya melihat satu jenis barang dalam pasar tertentu. Tujuannya untuk mencari harga dan jumlah barang yang memenuhi kondisi kesetimbangan dalam pasar tersebut. Model ini menggunakan tiga variabel utama. Yang pertama ada QD, yaitu jumlah barang yang diminta atau demand. Yang kedua ada QS, yaitu jumlah barang yang ditawarkan atau supply. Dan yang ketiga ada P, simbol P yaitu untuk harga. Boleh next. Baik, yang pertama ada teori permintaan atau demand. Itu adalah jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut menurun. Untuk fungsi permintaannya itu QD sama dengan A dikurang B dikali P. Untuk A-nya adalah jumlah barang yang diminta saat harga P sama dengan 0, dan B-nya seberapa cepat permintaan berkurang saat harga naik. A dan B ini nilainya positif. Selanjutnya ada teori penawaran atau supply, yaitu jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut juga meningkat. Untuk fungsi penawaran sendiri itu QS
sama dengan negatif C ditambah D dikali P, dengan C-nya itu tidak ada barang yang ditawarkan jika harga terlalu rendah, dan D-nya seberapa cepat penawaran meningkat ketika harga naik. Untuk nilai C dan D-nya sendiri itu positif. Baik, selanjutnya di sini ada kesetimbangan pasar, itu disimbolkan dengan harga penawaran, itu sama dengan harga permintaan. Di sini juga ada grafiknya, dan di sini juga ada titik tengah atau titik temu yang disimbolkan dengan P bintang dan Q bintang. P bintang dan Q bintang ini disebut kesetimbangan pasar, yaitu suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Baik, untuk harga kesetimbangan sendiri, itu bisa kita uraikan untuk QD-nya itu sama dengan A dikurang B kali P, dan QS-nya itu negatif C ditambah D kali P. Itu disamadengankan, lalu kita substitusi masing-masing, didapatkan A ditambah C sama dengan B kali P ditambah D kali P, itu menghasilkan P bintang yaitu A ditambah C per B ditambah D. Selanjutnya, untuk jumlah kesetimbangan, ini ada Q bintang, simbolnya yaitu A dikurang negatif, A dikurang B dikali P bintang. Di sini kita substitusikan karena P bintangnya tadi sudah ketemu, dan dapat hasilnya yaitu Q bintang sama dengan A dikali D dikurang B dikali C per B ditambah D. Selanjutnya ini ada interpretasi dengan teori himpunan. Persamaan permintaan membentuk himpunan D. D ini adalah himpunan semua pasangan titik P, Q, di mana nilai Q ini memenuhi persamaan A dikurang B dikali P. Lalu ada persamaan penawaran membentuk himpunan S, yaitu himpunan semua pasangan P, Q, yang di mana nilai Q itu memenuhi persamaan Q sama dengan negatif C ditambah D dikali P. Selanjutnya ada titik kesetimbangan adalah irisan dari dua himpunan tersebut. Jadi yang tadi yang ada di dalam grafik, yang titik temunya itu adalah irisannya dan disimbolkan dengan P bintang, Q bintang. Karena hanya ada satu titik potong kesetimbangan dan ini sifatnya unik. Karena hanya ada satu itu. Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk model linear. Yang pertama diberikan market model sebagai berikut. QD sama dengan QS. QD-nya itu 21 dikurang 3 dikali P. QS-nya itu negatif 4 ditambah 8P. Di sini diminta untuk dihitung P bintang dan Q bintangnya dengan cara yang pertama eliminasi variabel dan yang kedua itu menggunakan formula 3.4 dan 3.5. Untuk 3.4-nya sendiri itu rumus harga kesetimbangan jadi P bintang, dan 3.5 itu jumlah kesetimbangan Q bintang. Yang pertama ini untuk eliminasi variabelnya itu kita sama dengankan QD sama dengan QS-nya 21 dikurang 3P sama dengan negatif 4 ditambah 8P. Lalu ini kita operasikan sehingga didapat nilai P-nya itu 25/11. Selanjutnya, untuk mencari nilai Q pada eliminasi variabel ini, kita harus substitusi nilai P-nya ke dalam QD dan QS. Sebenarnya atau salah satunya. Nah, di sini yang diambil adalah QD-nya, jadi 21 dikurang 3P, P-nya itu 25/11. Setelah disubstitusi, didapatkan QD-nya itu 231 kurang 75/11. Nah, untuk rumus 3.4 dan 3.5, ini kita substitusikan, A-nya itu 21, B-nya itu 3, C-nya 4, D-nya itu 8. Dengan rumus yang tadi sudah ada, didapat P bintangnya 25/11 dan Q bintangnya itu 156/11. Yang dimana dengan cara eliminasi variabel itu hasilnya sama. Selanjutnya, soal nomor 2.
Untuk contoh soal nomor 2, untuk model linear, yaitu diberikan fungsi permintaan dan penawaran. Ada dua, yang A itu QD-nya sama dengan 51 dikurang 3P, QS-nya 6P dikurang 10. Dan B-nya itu QD sama dengan 30 dikurang 2P, QS-nya negatif 6 ditambah 5P. Di sini diminta cari P bintang dan Q bintang dengan eliminasi variabel. Caranya sama seperti cara nomor sebelumnya, dengan kita substitusi masing-masing QD sama dengan QS, didapat untuk soal nomor A, soal A itu P bintangnya 61/9 dan Q bintangnya 276/9. Selanjutnya, dengan cara yang sama juga dikerjakan yang soal poin B, di mana QD-nya itu sama dengan QS, 30 dikurang 2P sama dengan 6 ditambah 5P, dan didapat P bintangnya itu 36/7, dan Q bintangnya setelah disubstitusi ke salah satu di QD atau QS, di sini kita ambil yang dari QD, dan didapatkan hasil 138/7. Untuk contoh soal nomor 3, ini ada berdasarkan persamaan 3,5, agar Q bintangnya itu bernilai positif, diperlukan bahwa ekspresi A dikali D dikurang BC memiliki tanda aljabar yang sama dengan B ditambah D. Nah, di sini kita disuruh verifikasi bahwa kondisi ini memang terpenuhi pada model di contoh soal nomor 1 dan 2. Gitu. Oke, untuk jawabannya, pada contoh soal nomor 1 kan kita udah tahu Q bintangnya itu 156/11, di mana 156 itu positif, 11 juga positif. Artinya, AD dikurang BC itu positif, dan B ditambah D-nya juga positif. Untuk contoh soal nomor 2 juga sama, kita dapat Q bintangnya itu 276/9, di mana masing-masing ini nilainya positif, sehingga AD dikurang BC-nya itu positif, B tambah D-nya juga positif. Begitu juga dengan nomor selanjutnya, kita dapat Q bintangnya itu 138/7, dan keduanya sama-sama positif. Maka pada kedua contoh soal juga, AD dikurang BC ditambah B ditambah D, dan B ditambah D memiliki tanda yang sama karena keduanya positif, sehingga didapat kesimpulan Q bintangnya itu lebih dari 0 atau positif. Selanjutnya adalah contoh soal selanjutnya. Jika B ditambah D-nya itu sama dengan 0, dalam model pasar linear, apakah solusi kesetimbangan dapat ditemukan menggunakan formula 3,4 dan 3,5? Mengapa atau mengapa tidak? Di sini kita udah tahu rumusnya untuk P bintangnya itu A dikurang C per B ditambah D, Q bintangnya itu AD dikurang BC per B ditambah D. Nah, masing-masing ini memiliki penyebutnya kan sama, B ditambah D. Jadi, kalau misalnya B ditambah D-nya itu sama dengan 0, dan sesuatu per 0 itu tidak terdefinisi, akibatnya Q bintang sama P bintangnya ini tidak dapat dihitung. Karena kalau misalnya diinterpretasikan pada ekonomi, B tambah D sama dengan 0 kan jadinya B sama dengan negatif D. Artinya kemiringan supply itu sama dengan negatif dari demand. Kedua garis ini bisa sejajar. Sejajar. Jadi sejajar itu nggak ketemu, nggak ada titik temunya. Dan menyebabkan tidak adanya titik kesetimbangan atau berimpit yang menyebabkan tidak ada solusi. Jadi solusi kesetimbangan tidak dapat ditentukan dengan rumus B ditambah D sama dengan 0 ini. Selanjutnya, yang nomor 5, itu jika B ditambah D itu sama dengan 0 dalam model pasar linear, apa yang dapat disimpulkan mengenai posisi kurva permintaan dan penawaran pada gambar 3.1? Kemudian, apa yang dapat disimpulkan mengenai solusi kesetimbangan? Nah, tadi kan kita sudah hitung kalau misalnya B tambah D sama dengan 0, atau B itu sama dengan negatif D, kemiringan kurva penawaran dan permintaan itu sama. Jadi gambar 3.1 itu gambar grafik tadi, grafik yang interpretasinya itu dia sejajar, nggak berketemu. Kan tadi kalau equilibrium itu ada titik temunya. Nah, ini nggak bisa gitu. Contohnya misalnya
P itu adalah sumbu X dan Q itu sumbu Y. Dengan nilai A-nya itu 20, B-nya itu karena B tambah D sama dengan 0, makanya B sama dengan negatif D itu kita misalkan 2. Terus C-nya 4. Untuk grafik permintaan itu Y sama dengan 20 dikurang 2Y. Untuk penawarannya Y sama dengan negatif 4 dikurang 2Y. Itu boleh next. Grafiknya akan jadi seperti ini. Ini grafiknya sejajar dan berimpitan, jadi nggak ketemu sama sekali. Nah, dengan demikian, kalau misalnya B ditambah D sama dengan 0, kurva permintaan dan penawarannya punya kemiringan yang sama. Jadi, kalau di grafik tadi interpretasinya itu, keduanya sejajar dan nggak ada solusi untuk kesetimbangannya. Boleh next. Nah, dari grafik ini, karena grafiknya itu sejajar, dan pada gambar 3.1 itu interpretasinya itu tidak ada, kan itu titiknya berpotongan, saling bertemu. Nah, di sini karena sejajar, maka bisa dikatakan tidak ada solusi untuk kesetimbangannya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah model nonlinear. Kesetimbangan pasar parsial model nonlinear. Model ini menggambarkan model kesetimbangan pasar parsial di mana permintaan ini berbentuk kuadratik nonlinear, sedangkan penawarannya tetap linear. Selain itu, yang digunakan adalah koefisien numerik daripada parameter. Nah, makanya model yang muncul itu QD sama dengan QS masih sama dengan model linear, tapi QD-nya ada kuadratnya, 4 dikurang P kuadrat. QS-nya 4P dikurang 1. Sistem dari tiga persamaan tersebut dapat direduksi menjadi satu persamaan dengan mengeliminasi variabel dengan menggunakan substitusi dan didapat 4 dikurang P kuadrat sama dengan 4P dikurang 1. Atau P kuadrat ditambah 4P dikurang 5 sama dengan 0. Persamaan kuadrat karena ada variabel berpangkat 2 biasanya memiliki dua solusi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model nonlinear, titik kesetimbangan yang dihasilkan bisa lebih dari satu. Sini yang selanjutnya akan dibahas adalah perbedaan persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik. Ini adalah dua hal yang berbeda. Untuk persamaan kuadratik, itu adalah bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 yang digunakan untuk mencari solusi. Solusinya itu berupa akar, yaitu nilai variabel yang membuat persamaan bernilai 0. Selanjutnya, untuk fungsi kuadratik adalah hubungan matematika atau fungsi x, yang dimana ax kuadrat ditambah bx tambah c, yang memetakan setiap nilai input ke suatu output. Nah, persamaan kuadratik untuk p kuadrat ditambah 4p dikurang 5 sama dengan 0 dapat direpresentasikan dalam fungsi kuadratik, yaitu fungsi p dengan p kuadrat tambah 4p dikurang 5. Fungsi kuadratik tersebut menentukan aturan pemetaan dari P ke fungsi P sebagai berikut ini tabelnya. Untuk P-nya negatif 6, fungsi P-nya 7. Untuk P-nya negatif 5, fungsi P-nya 0. Dan seterusnya di sini juga ada fungsi P-nya 2, P-nya 2, fungsi P-nya 7. Karena jumlah pasangan berurutan seperti ini tak terbatas, satu untuk setiap nilai P, maka ada jumlah solusi yang hasilnya tak terhingga. Jika dipetakan dengan kurva, pasangan-pasangan terurut ini akan membentuk parabola seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini representasi dari tabel yang sebelumnya. Jadi hanya beberapa nilai P tertentu yang dapat memenuhi syarat sebagai nilai solusi, yaitu P yang memotong sumbu X atau di mana fungsi P-nya sama dengan 0. Dari grafik yang ada di samping ini terlihat bahwa yang memotong sumbu X adalah titik 1,0 dan negatif 5,0.
Dari sini kita dapat solusi untuk P bintangnya sama dengan 1 atau P bintangnya sama dengan 5. Tapi dalam konteks ekonomi, nilai negatif itu nggak terhitung atau tidak dapat diterima. Sehingga hanya P bintang sama dengan 1 yang digunakan sebagai solusi kesetimbangan untuk suatu harga. Persamaan kuadratik ini dapat diselesaikan menggunakan rumus kuadratik yang umum, yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a-nya ini tidak sama dengan 0. Untuk solusinya dapat dicari dengan rumus ABC, x1, x1 2-nya itu sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurang 4 dikali AC per 2 dikali A. Dalam kasus ini, fungsi kuadratik untuk fungsi P-nya P kuadrat ditambah 4P dikurang 5, itu A-nya kan 1, B-nya 4, dan C-nya negatif 5. Maka bisa kita tuliskan atau kita substitusikan ke rumus ABC-nya itu, P sama dengan negatif 4 plus minus akar 16 dikurang 4 kali 1 dikali negatif 5 per 2 dikali 1. Di sini kita operasikan sehingga mendapatkan hasil yaitu P-nya sama dengan 1 atau P-nya sama dengan negatif 5. Karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan untuk konteks ekonomi yang negatif itu tidak diterima, maka hasilnya adalah P sama dengan 1 untuk solusi kesetimbangan harga. Izin menambahkan juga, jadi untuk menggunakan solusi X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A itu nggak bisa sembarangan dipakai rumus ini, karena rumus ini juga memiliki syarat, yaitu misalkan nilai D-nya itu lebih dari 0, maka solusinya itu memiliki X1 dan X2. Tapi apabila D-nya itu bernilai sama dengan 0, maka solusinya hanya ada satu, dan jika D-nya itu kurang dari 0, maka eh, persamaan kuadrat ini tidak memiliki solusi, karena apa angkanya itu merupakan bilangan imajiner. Terima kasih. Tuh. Selanjutnya adalah persamaan polinomial suku banyak dengan derajat yang lebih tinggi. Sini ada teoremanya, ada 3 teorema. Untuk teorema yang pertama itu diberikan persamaan polinomial x pangkat n ditambah n min 1 ditambah sampai A1X ditambah A0 itu sama dengan 0. Dengan syaratnya semua koefisiennya bilangan bulat dan koefisien X pangkat N ini yang paling depan itu adalah 1. Maka jika ada solusi bilangan bulat pasti merupakan faktor dari A0. Jadi kalau misalnya ada bentuk persamaan yang seperti ini, bentuk solusinya itu adalah faktor yang dari A0 ini. Misalnya, diberikan persamaan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Sini akar-akarnya kita dapat untuk X1 bintangnya itu negatif 2, X2 bintangnya itu negatif 1, dan X3 bintangnya itu 1. Negatif 2, negatif 1, dan 1 ini semuanya kan membagi dari negatif 2 atau A0-nya. Seperti itu untuk teorema 1. Selanjutnya, teorema yang kedua itu diberikan persamaan polinomial an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah seterusnya sampai ditambah a1x ditambah a0 sama dengan 0 dengan semua koefisien bilangan bulat jika terdapat bentuk pecahan R per S dengan R-nya itu faktor pembagi dari A0 dan S-nya itu faktor pembagi dari AN. Misalnya nih, diberi persamaan X pangkat 4 ditambah 5 per 2 X pangkat 3 dikurang X per 2, 11 per 2 X kuadrat dikurang 10 X tambah 6 sama dengan 0. Lalu ini kita sederhanakan.
Kita sederhanakan maka didapat X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurang 11X pangkat 2 dikurang 20X ditambah 12 sama dengan 0. Dari sini kita dapat akar-akarnya yaitu X1-nya X1-nya itu sama dengan negatif 3, X2-nya negatif 2, X3-nya setengah, dan X4-nya sama dengan 2. Selanjutnya, teorema yang terakhir itu adalah bunyinya diberikan persamaan polinomial sama seperti sebelumnya, n x pangkat n ditambah n min 1 x pangkat n min 1 ditambah sampai ditambah a1x ditambah 0 sama dengan 0 itu jika koefisien an min 1 hingga a0-nya itu berjumlah 0, maka x sama dengan 1 adalah akar dari persamaan. Jadi akar dari persamaannya kalau misalnya koefisiennya an min 1 sampai a0 itu x-nya sama dengan 1. Boleh lanjut? Nah, di sini ada contoh soal untuk model non-linear. Yang pertama, kita harus temukan pembuat nol dari fungsi berikut secara grafis. Poin A-nya yaitu fungsi X dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 15. Di sini kita gunakan bantuan GeoGebra untuk membentuk grafiknya, di mana ditemukan untuk titik A-nya itu ada di 3 dan B-nya itu ada di 5. Dari grafik di situ terlihat bahwa yang memotong sumbu X adalah titik 3,0 dan 5,0. Maka didapat pembuat nol dari fungsi X adalah 3 dan 5. Selanjutnya untuk poin yang B itu fungsi G dari X dan 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 16. Sama menggunakan bantuan GeoGebra juga kita temukan grafiknya seperti ini. Nah, dari grafik yang ada di sini terlihat bahwa yang memotong sumbu X itu adalah negatif 2 yang sebelah kiri, 0, dan 4,0. Maka didapat untuk pembuat nolnya itu adalah negatif 2 dan 4. Boleh next. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, ini masih ada sangkut pautnya dengan soal yang pertama, yaitu kita harus selesaikan soal yang pertama itu dengan menggunakan rumus kuadratik. Untuk poin A-nya sendiri, fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 8x tambah 15, dengan A-nya berarti 1, B-nya negatif 8, C-nya 15. Kita gunakan rumus ABC. Kita substitusikan nilai-nilainya satu per satu hingga hasil yang didapat untuk X1-nya itu 8 dikurang 2 per 2 hasilnya 3 dan X2-nya 8 ditambah 2 per 2. 8 tambah 2 per 2 itu sama dengan 5. Jadi di sini X1 dan X2-nya 3 dan 5. Sama seperti soal yang nomor 1 yang kita kerjakan menggunakan grafik. Oke, selanjutnya untuk poin yang B, itu GX sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 16. Dengan berarti A-nya itu 2, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 16. Kita gunakan rumus kuadratik, rumus ABC. Itu dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya, kita dapatkan untuk X1-nya itu negatif 2, dan X2-nya itu sama dengan 4. Jadi X1 dan X2-nya negatif 2 dan 4. Masih sama dengan nomor sebelumnya yang kita kerjakan menggunakan grafik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada ada materi kesetimbangan dalam analisis pendapatan nasional. Nah, kemudian di sini yang pertama itu ada kesetimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Nah, dalam menganalisis pendapatan nasional dua sektor, kita menganggap bahwa perekonomian hanya terdapat dua perilaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor swasta atau I.
Dengan demikian, keseimbangan pendapatan dapat ditulis sebagai Y sama dengan C plus I, di mana dalam ekonomi makro terdapat pendapatan nasional atau Y dialokasikan oleh masyarakat untuk dua hal utama, yang itu dikonsumsi atau C dan ditabung atau S. Oleh karena itu, muncullah persamaan Y sama dengan C plus S. Nah, pada kondisi keseimbangan ekonomi ini, sisi pengeluaran yaitu difungsikan sebagai Y sama dengan C plus I, dan sisi alokasi pendapatan yaitu dituliskan sebagai Y sama dengan C plus S, di mana Y itu adalah pendapatan nasional atau national income, C itu adalah konsumsi rumah tangga, I adalah pengeluaran atau investasi, S itu adalah tabungan atau saving. Dan grafiknya bisa kita lihat di sini. Ini fungsi Y sama dengan Y, ini fungsi eh, C plus I sama dengan A plus C Y plus A plus I, yang ini fungsi C sama dengan A plus C Y, yang ini fungsi S sama dengan 1 min C kali Y min A. Nah, kemudian kita masuk pada kesetimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Nah, pada perekonomian tiga sektor kali ini itu sektornya terdapat campur tangan pemerintah. Nah, perekonomian tiga sektor ini terdiri dari sektor rumah tangga, swasta, dan pemerintah, atau dalam model dapat ditulis sebagai Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y adalah pendapatan nasional atau national income, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah pengeluaran atau investasi, G adalah pengeluaran pemerintah atau anggaran belanja atau APBN. Nah, dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan masyarakat pada umumnya tidak langsung dipergunakan untuk konsumsi dan saving, tapi harus dipertemukan dahulu dengan masalah transfer dan pajak, di mana pajak bagi sektor rumah tangga merupakan beban yang harus dibayar, sedangkan transfer bagi sektor rumah tangga sifatnya menambah pendapatan. Pada dasarnya, transfer yang berasal dari pemerintah dapat ditunjukkan kepada sektor rumah tangga maupun sektor swasta atau dalam bentuk subsidi. Nah, pendapatan sektor rumah tangga yang sudah ditambah dengan transfer dan dikurangi dengan pajak dapat diistilahkan dengan sebuah sebutan pendapatan disposable atau disposable income. Maaf, saya ngambil casan dulu. Oke, baik, maaf, saya lanjutkan. Eh, Pendapatan sektor rumah tangga yang sudah ditambah dengan transfer dan dikurangi dengan pajak dapat diistilahkan dengan sebutan pendapatan disposable atau disposable income, atau dilambangkan dengan YD, yaitu pendapatan pajak yang nantinya dapat langsung dipergunakan untuk kegiatan konsumsi dan saving. Selanjutnya ada perbedaan dengan antara perekonomian tiga sektor dengan dua sektor. Nah, dalam perekonomian tiga sektor ini telah memasukkan unsur pemerintah. Nah, dengan adanya pemerintah, maka akan memasukkan dua variabel baru ke dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi, bedanya dengan perekonomian dua sektor itu tidak ada campur tangan pemerintah, yang otomatis tidak ada variabel baru dalam perhitungan pendapatan nasionalnya. Nah, di perekonomian tiga sektor ini, karena ada campur tangan pemerintah, maka otomatis terdapat variabel baru dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu menjadi A. Untuk pajak, yaitu dibagi menjadi dua. Ada pajak tetap atau lump sum tax, dan ada pajak proporsional. Untuk pajak tetap adalah pajak yang besarnya tidak tergantung pada besaran pendapatan. Berapapun besarnya pendapatan, maka bahan pajaknya akan selalu sama.
dilambangkan dengan TX sama dengan TO atau T0. Kemudian yang kedua itu ada pajak proporsional. Besarnya merupakan proporsi tertentu dari tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan eh, semakin besar pendapatan, maka semakin besar proporsi pajak yang dikenakan dan dilambangkan sebagai TX sama dengan T0 atau TO plus T dikali Y. Nah, yang kedua itu ada transfer. Transfer ini merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk tujuan tertentu, di mana masyarakat tidak berkewajiban dalam melakukan pengembaliannya atas dana yang diterimanya, seperti tunjangan pengangguran, jaminan sosial, bantuan, hadiah, dan pemberian lainnya. Transfer merupakan variabel yang bersifat eksogen, sehingga bentuk persamaannya ditulis sebagai TR sama dengan TRO atau TR0. Kemudian yang itu ada pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini merupakan variabel yang bersifat eksogen juga, yaitu variabel yang lain tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain kecuali diri sendiri. Dituliskan sebagai G sama dengan G0 atau GO. Nah, menurut Landau, mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada pengeluaran konsumsi, pengeluaran pendidikan, pengeluaran pengembangan modal, pengeluaran militer, dan pengeluaran transfer. Dan menemukan bahwa seluruh pengeluaran tersebut berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Cormandi dan Maguire dan Rhyme, menggunakan laju pertumbuhan dari GDP atau gross domestic product real dan memperoleh hasil yang berlawanan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan real GDP pemerintah menjalankan perannya dengan yang pertama itu ada penentuan kebijakan, yang kedua itu ada pemilikan sendiri usaha ekonomi, yang ketiga itu ada penyelenggaraan sendiri berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Nah, kemudian di sini ada konsumsi dan investasi merupakan komponen produk domestik bruto atau PDB yang seperti kita ketahui dalam konsep makroekonomi dan pembangunan ekonomi bahwa PDB atau Y terdiri dari konsumsi rumah tangga yang disimbolkan sebagai C dan investasi disimbolkan sebagai I dan pengeluaran pemerintah yang disimbolkan sebagai G dan net ekspor yaitu X min M atau bisa dilambangkan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, pengeluaran rutin pemerintah digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif dan mengarah kepada konsumsi, sedangkan pengeluaran pembangunan lebih bersifat investasi. Secara teori, terdapat dua bentuk pajak yang diterapkan dan digunakan dalam menganalisa perhitungan pendapatan nasional. Kedua model tersebut adalah yang pertama, pajak lump sum atau lump sum tax atau TX, sehingga dimodelkan YD sama dengan Y plus TR min TX. Yang kedua itu ada pajak proporsional atau proportional tax yang dilambangkan dengan TX sama dengan T0 plus HY, di mana T0 ini adalah besarnya pajak pada tingkat pendapatan sama dengan 0. H itu merupakan perubahan pajak yang diakibatkan adanya perubahan pendapatan nasional, sehingga YD sama dengan Y plus TR min T0 plus HY. Kemudian di sini yang pertama ada analisa pendapatan nasional dengan model lump sum tax. Nah, untuk mengetahui keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor dengan memakai model pajak langsung dapat ditentukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama itu cara yang pertama itu adalah dengan model pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Didapatkan YD sama dengan Y plus TR min TX. Y sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan A plus CYD plus I plus G, Y sama dengan A plus C dikali Y ditambah TR min TX plus I plus G.
Y sama dengan A plus CY plus CTR min CTX plus I plus G. Y min CY sama dengan A plus CTR min CTX plus I plus G. Atau bisa kita peroleh menjadi 1 min C dikali Y sama dengan A plus CTR min CTX plus I plus G. Sehingga kita dapatkan nilai akhir fungsi akhirnya yaitu Y sama dengan A plus CTR min CTX plus I plus G per 1 min C. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menghubungkan persamaan Y sama dengan C plus I plus G plus TR dan Y sama dengan C plus S plus TX. Maka didapat Y sama dengan C plus I plus G plus TR, Y sama dengan C plus S plus TR. Itu jika kita substitusikan, kita mendapatkan persamaannya menjadi S plus TX sama dengan I plus G plus TR. Sehingga S plus TX sama dengan I plus G plus TR, yang dimana YD min C plus TX sama dengan I plus G plus TR. YD min A plus CYD sama dengan I plus G plus TR. Kemudian didapatkan lagi Y ditambah TR min TX min A plus C dikali Y plus TR min TX plus TX sama dengan I plus G plus TR. Y plus TR min TX min A plus C Y plus CTR min CTX plus TX plus I plus G plus TR. Y plus TR plus Y plus TR min TX min A min CY min CTR plus CTX plus TX plus sama dengan I plus G plus TR. Sehingga ini yang ruas kiri kita pindahkan semua ke sebelah kanan kecuali Y dengan min CY. Sehingga didapatkan Y min CY sama dengan A plus CTR plus min CTX plus I plus G. Sehingga kita balik lagi ke persamaan sebelum ke cara yang pertama tadi, itu didapatkan Y sama dengan A plus C TR min CTX plus I plus G per 1 min C. Dan cara kedua ini itu sama dengan cara pertama, cuman beda langkah dalam pencariannya. Kemudian yang kedua itu ada analisis pendapatan nasional dengan model pajak proporsional atau proportional tax. Nah, di samping model pajak yang lamsam, terdapat pula model pajak yang sifatnya proporsional. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata dapat menimbulkan ketegangan sosial. Besar kecilnya pajak pendapatan tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh wajib pajak, merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk model atau bentuk formulasinya adalah sebagai berikut. Didapatkan formulasinya yaitu TX sama dengan T0 plus HY, di mana TX itu adalah besarnya pajak, TO itu besarnya pajak tingkat pendapatan sama dengan 0. H itu menunjukkan marginal rate of taxation atau MPTX, yaitu merupakan nilai perbandingan antara perubahan jumlah pajak dengan perubahan pendapatan. Sehingga didapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan A plus C Y D plus I plus G, diuraikan seterusnya sehingga kita mendapatkan nilai akhirnya dari Y, yaitu Y sama dengan A plus CTR min CTX plus I plus G per 1 min C plus CH. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu ada angka pengganda atau multiplier untuk perekonomian dua sektor. Nah, angka pengganda atau multiplier adalah suatu angka yang menunjukkan rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel pengeluaran otonom dari salah satu sektor ekonomi. Dalam model perekonomian dua sektor, terdapat dua macam angka pengganda, yang dimana untuk yang pertama, angka pengganda untuk konsumsi atau KA itu dinotasikan sebagai
KA sama dengan 1/1 min C. Yang kedua itu ada angka pengganda untuk investasi atau KI. Nah, KI ini dinotasikan sebagai 1/1 min C, atau bisa kita simpulkan bahwa KA sama dengan KI. Kemudian ada angka pengganda atau multiplier untuk perekonomian tiga sektor. Angka pengganda atau multiplier adalah salah satu angka yang menunjukkan rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel pengeluaran otonom dari salah satu sektor ekonomi. Nah, dalam model perekonomian tiga sektor terdapat 4 macam angka pengganda. Uh, di antaranya yaitu yang pertama angka pengganda untuk konsumsi dan investasi yang tadi seperti ada di perekonomian dua sektor, yaitu KA atau KI itu dinotasikan sebagai 1/1 min C. Yang kedua itu ada angka pengganda untuk transfer atau KTR dinotasikan sebagai C/1 min C. Yang ketiga itu ada angka pengganda untuk pajak atau KTX yang dimana KTX ini dinotasikan sebagai min C/1 min C. Kemudian yang keempat itu ada angka pengganda untuk anggaran berimbang atau KBB, yang dimana KBB ini dinotasikan sebagai KBB sama dengan 1. Nah, kemudian ada contoh soal. Untuk contoh soal kali ini adalah contoh soal dari kesetimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor, yang dimana diketahui fungsi saving itu 0,25 Y min 10 dan I atau investasi sama dengan 20. Nah, semuanya ini merupakan dalam satuan miliar rupiah. Nah, disuruh tentukan yang pertama itu adalah kesetimbangan pendapatan nasional atau national income. Yang kedua itu adalah kesetimbangan konsumsi atau konsum dan tabung atau saving. Nah, kita jawab untuk yang A dulu. Menentukan kesetimbangan pendapatan atau national income itu dilambangkan sebagai Y. Nah, karena S sama dengan 0,25 min 10 dan I sama dengan 20, maka S sama dengan I. 0,25 min 10, 0,25 Y min 10 sama dengan 20. 0,25 Y sama dengan 20 plus 10. 0,25 Y sama dengan 30. Mendapatkan Y sama dengan 30 per 0,25. Maka Y adalah 120. Nah, 120 ini merupakan kesetimbangan pendapatan nasional atau national income, dan ini satuannya adalah dalam miliar rupiah. Kemudian untuk yang B yaitu mencari kesetimbangan konsumsi dan saving. Nah, kita akan mencari C terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus Y sama dengan C plus S, maka didapatkan C sama dengan Y min S. Nah, C nya itu sama dengan Y min S nya tadi adalah 0,25 min 10, jadi C didapatkan 0,75 Y plus 10. Jika Y-nya itu tadi adalah 120, maka C sama dengan 0,75 dikali 120 ditambah 10. Sehingga C didapatkan adalah nilainya 100. Dan ini dalam satuan miliar rupiah. Untuk yang savingnya atau tabungnya yaitu S sama dengan 0,25 Y min 10, S sama dengan 0,25 kali 120 min 10, S sama dengan 90 min 10, S sama dengan 80 dalam satuan miliar rupiah. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua ini adalah contoh soal dalam kesetimbangan pendapatan nasional untuk perekonomian tiga sektor, yang dimana diketahui fungsi C yaitu 0,7 MYD plus 10 MRP atau miliar rupiah, investasi swasta atau I sama dengan 20 miliar rupiah, pengeluaran pemerintah atau G 30 miliar rupiah, pajak yang digunakan atau TX itu sebesar 10 miliar rupiah, transfer atau TR yaitu sebesar 5 rupiah, dan disuruh tentukan besarnya. Yang pertama kesetimbangan pendapatan nasional atau equilibrium income atau equilibrium national income. Yang kedua itu ada kesetimbangan konsumsi dan saving. Yang ketiga itu buktikan bahwa S plus TX sama dengan I plus G plus TR. Yang keempat itu disuruh gambarkan grafik masing-masing fungsinya. Nah, untuk yang pertama itu adalah kesetimbangan pendapatan nasional. Ini kita menggunakan rumus yang tadi Y sama dengan A plus CTR min CTX plus I plus G per 1 min C. Nah, disubstitusikan semuanya ke dalam persamaan sehingga didapatkan Y sama dengan 56,25
per 0,25 sehingga didapatkan Y sama dengan 220 miliar rupiah. Untuk yang nomor 2 yaitu kesetimbangan konsumsi dan saving, kita mencari C-nya terlebih dahulu, di mana C sama dengan 10 plus 0,75 YD. Kemudian karena di situ YD merupakan penjabaran dari Y plus TR min TX, maka C sama dengan 10 plus 0,75 dikali 225 ditambah 5 kurang 10 sehingga didapatkan C bernilai 175 miliar rupiah. Nah, untuk mencari nilai S-nya atau saving-nya, yaitu S sama dengan YD min C. Nah, YD itu seperti yang tadi dijabarkan Y plus TR min TX min C-nya itu 175, maka didapatkan S sama dengan 225 min 225 plus 5 min 10 min 175 sehingga didapatkan S sama dengan 220 min 175, yaitu S sama dengan 45 miliar rupiah. Yang ketiga itu disuruh buktikan bahwa S plus TX sama dengan I plus G plus TR. Tadi kita sudah didapatkan S-nya itu 45, TX-nya itu 10, itu I-nya 20, G-nya 30, dan TR-nya 5. Maka jika kita substitusikan ke dalam persamaannya, itu didapatkan 45 tambah 10 sama dengan 20 plus 30 plus 5, yaitu ini 55 sama dengan 55. Ini sesuai gitu karena sama dengan. Nah, untuk yang keempat itu disuruh gambarkan grafik dari masing-masing fungsinya. Untuk fungsi yang pertama itu kita misalkan yang mana dulu ya? Misalkan untuk fungsi yang S-nya itu lihat di bagian sini. S-nya itu sama dengan 0,25 Y min 10, maka dia di titik Y min 10. Kemudian fungsi C-nya itu 0,75 Y plus 10, berarti dia ada di Y-nya di plus 10. Kemudian untuk fungsi C plus I-nya itu ada di 0,75 Y plus 30, maka Y di sini adalah 30. Dan untuk C plus I plus G atau national income-nya itu ada di 0,75 Y plus 56,25 I. Berarti di sini Y-nya ada di 56,25. Kemudian ada contoh soal yang ketiga, ini masih dalam perekonomian tiga sektor, yaitu diketahui fungsi C sama 0,75 plus 10 pada tahun fungsi C sama dengan 0,75 Y plus 10. Kemudian pada tahun 2000 itu investasinya sebesar 20, pada tahun 2010 itu investasinya sebesar 40, dan semuanya adalah dalam satuan miliar rupiah. Nah, ditanya dengan memakai angka pengganda investasi tentukan pendapatan nasional yang baru atau tahun 2010. Nah, kita jawab karena yang ditanya adalah pendapatan nasional yang baru dalam pada tahun 2010. Ini kita disuruh menggunakan angka pengganda untuk investasi, yang dimana tadi angka pengganda untuk investasi yaitu KI sama dengan 1 per 1 min C. Nah, disubstitusikan jadi 1 per 1 min 0,75, yaitu 1 per 0,25. Jadi dapatkan KI-nya itu 4. Nah, menentukan besarnya perbedaan si investasinya ini atau delta I. Delta I sama dengan IN min 1. Sehingga delta I sama dengan 40 kurang 20. Delta I sama dengan 20. Nah, pendapatan nasional keseimbangan tahun 2010 yang atau pendapatan nasional yang baru itu didapatkan menjadi kita pertama nyari, selanjutnya kita nyari ini dulu, pendapatan nasional keseimbangan di tahun 2000 dulu. Nah, kita cari pendapatan nasional keseimbangan tahun 2000 itu menggunakan rumus Y sama dengan A plus I sama per 1 min C, yaitu kita substitusikan jadi Y sama dengan 10 plus 20 per 1 min 0,75, yaitu didapatkan Y sama dengan 20. Kemudian kita mencari pendapatan nasional keseimbangan tahun 2010 atau pendapatan nasional yang baru, yang dimana Y sama dengan Y plus delta Y, atau Y2 sama dengan Y1 plus delta Y, atau Y aksen sama dengan Y plus delta Y. Nah, kita di sini menggunakan yang Y aksen sama dengan Y plus delta Y,
sehingga didapatkan Y aksen sama dengan 120 ditambah 180. Karena tadi Y yang di tahun 2000 itu adalah sebesar 120, maka ditambah dengan si delta. Oke, maaf saya lanjutkan. Jadi untuk pendapatan nasional keseimbangan tahun 2010 atau pendapatan nasional yang baru yaitu didapatkan dari Y aksen sama dengan Y plus delta Y. Kita ketahui bahwa Y di sini adalah 120 dan delta Y di sini harusnya adalah perhitungan dari KI dikali delta I. Jadi 4 dikali 20 sehingga didapat Y aksen sama dengan 120 ditambah 80. Ini seharusnya 80 bukan 180. Maka Y aksen yaitu 120 ditambah 80, jadi Y aksen adalah 200 miliar rupiah. Dan untuk contoh soal berikutnya yaitu diketahui pendapatan nasional awal atau Y1 adalah 10 triliun rupiah. Kemudian, jika diketahui nilai C-nya itu sama dengan 0,8 dan pemerintah menaikkan pembayaran transfer atau TR sebesar 50 triliun, berapakah nilai pendapatan nasional yang baru atau Y2? Rumusnya sama kayak yang sebelumnya, tapi kita di sini menggunakan pengganda angka pengganda untuk transfer yaitu angka pengganda untuk transfer yaitu C per 1 min C gitu. Sehingga didapatkan KTR-nya yaitu 4. Nah, kemudian kita cari delta Y-nya yaitu 4 dikali 4 dikali si KTR-nya ini. Nah, 4 dikali KTR, 4 dikali 50, hasilnya 200. Sehingga kita dapatkan Y2-nya itu adalah Y2 sama dengan Y1 plus delta Y. Kita ketahui bahwa Y1-nya itu 10 triliun, ditambah delta Y-nya itu 200. Maka Y2 sama dengan 10.200 triliun. Jadi pendapatan nasional yang baru adalah 10.200 triliun. Nah, karena materi dari kelompok kami sudah selesai dan sudah habis, maka kami akan memberikan beberapa latihan soal untuk teman-teman semua. Di sini terdapat 6 soal yang dimana 3 soal merupakan soal untuk materi model linear dan non-linear, dan 3 soal lagi yaitu dari nomor 4, 5, 6 itu merupakan soal tentang kesetimbangan pendapatan nasional. Bisa dikerjakan nanti. Dan kemudian ini ada referensi yang kita gunakan dalam mengerjakan PPT kali ini. Yang pertama itu ada dari modulnya Alpha C. Kevin. Kemudian ada modul dari kesetimbangan pendapatan nasional. Kemudian ada dari YouTube juga, yaitu dengan judul kesetimbangan ekonomi 3 sektor. Kemudian juga ada dari YouTube lagi yaitu makroekonomi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan boleh diajukan di kolom komentar. Dan yap, ini merupakan slide terakhir dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.